Halo teman-teman. Hari ini kita mau mencoba unboxing kayak J7 tipe Bella ya. Jadi tipe ini adalah tipe terkecil dan teringan untuk eh, kayak J7 yang pedal drive ya. Dan yang kebetulan tipe Bella ini menggunakan flap. Jadi modelnya kayak kaki bebek begitu. Ini kita lihat nih. Jadi kalau kalian lagi sudah beli, yang kalian terima akan kayak begini penampakannya. Pengirimannya juga akan seperti ini. Nah, kebetulan hari ini yang akan kita buka adalah warna army color, warna tentara ya. Jadi video ini kita akan review walkthrough, unboxing, dan juga first setup ya. Jadi kalau pertama kali kalian beli kayak ini, apa yang harus kalian lakukan ya? Oke. Oke, sekarang sudah kebuka nih. Kalian bisa lihat nih penampakannya. Ini warna army ya. Oke. Jadi ini pertama kali kalau kalian buka Bella dari box. Oke, sebentar kita coba setup. Oke, ada yang kelewatan tadi di dalam unboxing ini juga. Pas di pengiriman kalian akan mendapatkan 2 dus tambahan. Yang pertama itu kayak seat dan pedal drive-nya nih, flat. Nah, kelihatan kan? Oke, kalau gitu kita mulai ya dengan first setup-nya kayak Bella ini. Oke, jadi hal pertama yang kalian lakukan ketika kalian akan membuka dan men-setup kayak Bella ini adalah kalian harus buka front hatch yang ada di depan nih. Nah, ini kelengkapannya ada di sini. Nah, ini nih peralatan yang dibutuhkan nih. Oke, kita keluarin dulu. Kita keluarin dulu semua satu-satu ya. Kita jelasin. Oke, ayo kita lihat dulu. Jadi ketika membeli pertama kali, kalian akan mendapatkan ini. Ini rod holder. Rod holder. Lalu star mount. Star mount ini untuk meletakkan rod holder di track aksesoris yang ada di sini. Nah, di dalamnya sudah dapat juga nih apa? Bautnya 2 dan kunci L-nya untuk memasangnya. Lalu kalian akan mendapat ini namanya seat holder. Jadi kedua barang ini akan ditaruh di track untuk bangku, dan 2 alat ini akan memegang besi yang ada di bangku, di kayak seatnya. Ini posisi naroknya akan ada di sebelah sini. Jadi akan ada di sebelah sini menaruhnya. Ini untuk part yang ini ya. Lalu nah, ini dia. Ini part untuk rudder.
Ini spacer untuk radarnya. Ini kan kita taruh di radar. Dan ini adalah pin peniti untuk mengunci radarnya pada tempatnya. Oke, kalau gitu kita start dari first pemasangan radar dulu ya, yang ribet. Jadi dengan kita sudah memegang dua part ini ya, pin dan spacer, kita akan bisa mulai men-setup radarnya pertama kali. Nah, kalau kita lihat nih, nah ini radarnya nih yang kita dapat dari pabrik. Yang ini tali untuk steeringnya. Jadi untuk gerakan kanan kirinya pakai tali ini, dan lubang ini adalah untuk menaruh radarnya. Jadi part radar ini kan sudah terinstall talinya di kayaknya dari awalnya. Nah, ini posisi radarnya nih, talinya sudah terinstall. Nah, ini bagian ini tali untuk mengontrol naik turunnya radar. Nah, ini sudah terinstall. Pastikan sudah lurus ya. Oke, sekarang kita coba lihat di sini. Jadi first step adalah besi ini kalian masukkan ke dalam lubang. Oke. Jadi ketika sudah terpasang, ketika ini sudah masuk, kalian akan lihat di sini, di bawah sini, lihat. Di bawah sini. Di sini ada lubang untuk memasukkan pin ini. Nah, pin ini akan mengunci biar radar ini tidak keluar dari tempat yang semestinya. Nah, jadi yang kalian perlu lakukan adalah lihat ini peniti yang lurus ini, kalian masukkan. Oke. Oke. Kalian masukkan. Nah, di dua pin ini mempunyai dua besi. Kelihatan, Pak? Ada dua besi ini. Kelihatan. Yang satu kalian tarik ke bawah untuk membukanya. Kalau misalnya tidak bisa, mungkin bisa menggunakan bantuan tang. Ya. Nah, jadi sudah terkunci seperti ini. Dan radar tidak akan keluar. Dia akan berada di posisi ini. Oke, kita akan coba mulai memasang radarnya. Coba kita lihat sini. Ini talinya. Ya, dan ini steeringnya. Untuk steeringnya nih. Jadi pastikan ketika kita menarik kedua tali ini akan ada tension atau tarikan dari si steering ini. Jadi ketika kita menekan belok ke kiri, ini akan narik tali sebelah kiri. Ketika kita mau ke kanan, tali yang satunya juga akan menarik. Nah, itu berarti udah tinggal pasang tuh. Karena kalau misalnya kalian putar-putar dan talinya ini tidak ada interaksi, berarti ada yang kendor di bagian dalam dan itu harus kita bereskan dulu. Tapi mending kita langsung lanjut aja yuk. Ya, kita sudah tertarik. Posisi steering wheel sudah di tengah. Kita pasang dulu satu seperti ini. Kita masukkan talinya. Pastikan ini sudah berada di tengah. Seperti ini. Buat loop pertama. Seperti ini. Lalu buat loop kedua. Ini cuma untuk per setup doang ya. Untuk pegangan sebentar. Lalu masukkan lagi tali ke dalam untuk loop. Bentuk loop seperti ini. Lalu
sudah. Ikatan ini untuk pertama kali saja ya. Setelah nanti kalian sudah pede dengan setelannya dan sudah suka, baru nanti tali ini kita akan rapikan. Nah, setelah ini kita sudah pasang seperti ini, steering ini sudah berfungsi. Nih, jadi kita bisa lihat putar. Kalau kita putar ke kiri, radarnya akan bergerak. Kalau kita putar, radar sudah bergerak. Nah, bagian radar sudah selesai. Kita akan coba menaikkan dan menurunkan radar ini posisinya dari posisi bawah, ke posisi untuk naik ke atas. Nah, begini caranya. Jadi kalian lihat di sini ada 2 tombol, ada 2 plastik untuk jadi pegangan ketika kita mau menaikkan atau turunkan radar yang ada di belakang. Ini posisi ini nanti kalian bisa setel sendiri ya, enaknya seperti apa untuk menaikkannya. Cuman ini saya coba kasih lihat ketika kita tarik seperti ini posisi sekarang seperti ini. Kita tarik yang bagian bawah ke belakang, yang atas ke bagian depan. Kita akan coba tarik dan lihat radarnya akan naik. Nah, radar dia. Kelihatan. Nah, ini posisinya seperti ini. Ini fungsi kedua ini untuk menaikkan. Nah, sip. Nah, posisi radar sudah naik. Kalau kita mau turunkan, yang bagian atas kita tarik ke belakang, yang bagian bawah kita dorong ke depan. Nah, radarnya akan turun seperti itu. Nah, ini sudah posisi naik. Ini kalau sudah di perjalanan, sudah dipasang, tali banjirop ini kadang-kadang suka dipakai untuk mengikat si radar. Jadi dia tidak akan goyang kemana-mana. Oke, step kedua setelah kita men-set up radarnya, kita akan memasang kursinya. Nah, kalian butuh item ini. Ini seat holder. Oke. Jadi di dalam package-nya sudah ada seperti ini, dan kalian sudah mendapatkan 2 buah baut untuk mengikatnya. Dan di dalam package-nya sudah ada kunci L-nya untuk memasangnya. Oke. Jadi ini untuk mengencangkan. Ya. Oke, langsung aja kita lihat. Jadi posisinya adalah di belakang, di sebelah. Jadi ini 2 track ini fungsinya adalah kursi, untuk dudukan kursi, untuk relnya kursi kita. Nah, di tiap sisi kanan dan sisi kiri ada 2 buah holder di dalam tracknya, slide hold. Ya, ini yang untuk menggerakkan maju mundur dari si kursi. Nah, 2 item ini akan kita pasang di bagian belakang saja, karena yang bagian depan dudukannya beda. Oke. Jadi masukkan bautnya. Kita sudah masukin bautnya. Ingat di rel ini selalu ada 2. Selalu ada 2, dan yang kita pakai selalu yang paling belakang. Kita kencangkan. Oke, sebelah kiri sudah, kita pasang yang sebelah kanan. Oke, untuk pertama kali jangan kalian ikat baut ini dibikin kencang sekali ya. Usahakan masih bisa untuk berjalan dulu, karena kita harus nunggu kursinya terpasang bagian depan baru kita kencangkan bagian belakangnya. Oke, ini dus kursinya yang akan kita coba pasang.
Oke. Ini kayak seat dari tipe Bella. Kita buka. Jadi kayak seat ini tipe depannya sudah mempunyai dua kunci untuk menaruhnya di track rail. Ya, lihat nih. Ini. Nah, oke. Kita langsung coba aja yuk. Nah, yang bagian belakang tadi sudah kita pasang holdernya, kita diamkan dulu dan kita pasang dulu yang bagian depannya. Kita putar. Di posisi ini, kursi ini kalian jangan, masih bisa bermain untuk maju mundur. Kalian bisa setel posisinya, maju mundur kursinya, karena semuanya belum kencangkan. Nah, kita lihat ke bagian belakang nih. Jadi posisi holder ini di belakang, kalian masukkan ke dalam. Nah, ini belum dimasukkan ya, cuma kalian sudah ukur dulu. Setelah kalian sudah ukur, oh ini ukurannya nih, oke. Hal pertama yang kalian lakukan adalah mengencangkan bautnya, jadi dia sudah tidak bermain. Oke, sebelah sana juga. Oke. Lalu setelah terpasang, yang kalian lakukan adalah menekan ke bawah. Dia akan seperti ini, ditekan. Oke, lalu kalian setel. Talinya ini untuk mengatur tinggi rebahnya dari kayak. Oke. Oke. Jadi sudah selesai. Itu step kedua untuk memasang kursinya. Oke, setelah kita memasang rudder dan juga kayak seat, step ketiga adalah kita akan menginstal pedal drive. Pedal drive yang digunakan oleh kayak Bella ini menggunakan tipe flap. Ayo kita buka yuk. Ini dusnya nih. Oke, sebenarnya flap pedal drive system. Oke, ini bentuknya seperti ini. Oke. Jadi yang kalian dapat adalah spare fin. Ini spare part untuk bagian karet pedal danya. Jadi kalau misalnya ada kerusakan, masih ada sisa spare untuk mengganti. Oke, ini pedal drive-nya yang belum dipasang kakinya.
Oke. Dan kalian akan mendapatkan ini, apa ya kita bilangnya ya, pedal untuk mendorong kaki kita, untuk mendorong pedal drive-nya menggunakan kaki kita. Nah, yang harus kalian perhatikan adalah ini dua item ini terlihat sama, tapi sebenarnya ada perbedaan kanan kirinya. Nah, ini kalian bisa lihat di sini di bawah. Jadi, ya ini ada dua nih, ada L dan R, kelihatan nggak? Nah, jadi yang L ini untuk ditaruh di sebelah kiri, yang R ini di depan, di sebelah kanan. Ya. Dan untuk mengetahui posisinya seperti apa, ini ada nomor 1 sampai 7. Kalian coba lihat. Ini adalah setelan untuk ukuran panjang pendek kita menendang pedal ini. Jadi yang nomor 1 itu adalah bagian depan. Jadi kita ngelihatnya. Jadi kalau dari posisi saya akan melihatnya seperti ini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Jadi nomor 1 harus di depan kita. Nah, kita udah ambil pedal yang sebelah kiri. Yang dilakukan pertama kali adalah kalian harus buka baut ini. Oke, yang sudah buka bautnya, lalu masukkan dulu yang sebelah kiri, masukkan sambil kalian tarik, masukkan ke dalam. Nah, kalau dia sudah masuk, akan ada pin untuk mengatur yang seperti ini. Nah, kalau ini sudah masuk, baru kalian masukkan baut yang tadi sudah kalian buka. Kalian cari lubangnya, lalu kencangkan. Oke, begitu juga yang sebelah kanan. Kalian masukkan pinnya. Nah, ketika sudah masuk pinnya, dua-duanya ini sudah masuk nih pinnya. Nah, baru kalian kencangkan semua. Oke, ketika pedal drive sudah selesai kita rakit, posisinya akan seperti ini. Nah, ini posisi mendorong. Oke, lalu kita kembali ke sayap. Lihat, di sini ada dua pegangan. Ini pegangan ini untuk menahan pedal drive-nya. Jadi posisi besi ini akan jatuhnya di sini. Ya, kita masukkan seperti ini. Nah, ketika sudah masuk, kalian kunci. Ya. Ya. Kalau sudah terkunci dua-duanya, ya berarti sudah aman. Nah, kalian bisa lihat ya, jadi kenapa kayak ini menggunakan tipe flap, karena kayak ini memang sangat kompleks sekali ya. Jadi kalau kalian lihat motion pergerakannya ketika ini sudah mendorong. Nah, ini saya coba majuin ya ke bawah. Coba. Ya, jadi kalian bisa lihat di sini ada nomor 1 sampai 7. Nah, setelan 1 sampai 7 ini adalah panjang pendek kaki Anda ketika menendang pedal ini. Jadi semakin pendek kakinya ya, semakin pendek, semakin kecil nomornya. Kalian pindahkan. Nah, misalnya kita pindahin ke nomor 2. Ya. Jadi posisi mundur ini dia akan lebih gampang mentok. Pergerakan dari
pedal drive ini akan semakin sedikit kalau kalian makin mundurkan. Semakin besar nomornya sampai nomor 7, pergerakan kedua kaki ini, motion pedal drive ini akan semakin jauh. Jadi kalau nomor 1 dia cuma akan bergerak dari sini sampai sini misalnya. Anda pilih nomor 7 bisa dari sini sampai ke arah depan. Nah, itulah perbedaannya setelan angka di pedal drive ini. Setelah radar, kursi, pedal drive terpasang, hal terakhir adalah menaruh rod holder. Nah, rod holder ini bisa ditaruh di sebelah kiri, sebelah kanan atau sebelah kiri, tergantung kalian sukanya di mana. Misalnya saya akan coba pasang ini di sebelah kiri. Nah, di dalam paket pembelian yang ini sudah mendapatkan rod holder 2 kunci untuk memasang rod holder. Kalian masukkan. Nah, ini adalah lock untuk mengunci si rod holder di dalam track. Ya, oke. Nah, ini di sebelah kanan dan kiri kayak Bella ini ada aluminium railing untuk menaruh aksesoris. Jadi kita tinggal masukkan saja, misalnya seperti ini. Kita ikat. Kunci L ini juga sudah dapat di pembelian ya, jadi kalian instalasi sudah ready semua. Lalu di sini ada mount yang bentuknya seperti bintang. Jadi pertama kali yang kalian lakukan adalah di sini ada kunci lock dan unlock. Kalian buka, lalu kalian masukkan dan kalian kunci. Oke, ini sudah selesai. Tinggal kalian atur sesuai dengan kebutuhan kalian saja. Oke, sampai di sini first setup untuk kayak Bella. Setelah ini kita akan coba jelaskan fitur apa saja yang ada di kayak Bella ini sih. Oke, kita akan walkthrough kayak Bella ini setelah semuanya kita pasang. Jadi kalian bisa tahu apa aja sih yang ada di dalam kayak Bella ini. Nah, kita mulai dari depan. Jadi ini adalah drain plug. Jadi posisinya ini untuk mengeringkan apabila ada air yang sampai masuk ke dalam bodi. Kalian bisa mengeluarkannya lewat sini. Jadi kalian tinggal balik kayaknya, lalu kalian akan dorong ke bagian depan dan air akan keluar melalui lubang ini. Lalu kita akan mendapatkan holder di depan ini untuk mengangkat kayaknya. Lalu kita akan mendapatkan storage hatch triangle ya, ini segitiga bentuknya. Ini mungkin kalian bisa menaruh dry bag atau elektronik atau hal-hal yang bisa kalian taruh. Dan di dalam ini sudah ada scupper hole juga. Jadi kalau sampai ada air masuk bisa langsung dikeringkan dengan mudah. Oke. Lalu di sebelah kanan dan kiri kalian akan mendapatkan satu buah tali. Nah, tali ini bisa kalian gunakan untuk menjadi anchor trolley dengan upgrade ya tentunya ya. Atau kalian bisa menjadikan ini tali untuk menaruh berbagai hal seperti jangkar atau fish keeper. Jadi tali ini ada dua kanan kiri ya. Di sebelah kanan dan sebelah kiri kayak mendapatkan talinya juga. Cuman yang bagian sebelah kanan dari kayak posisinya hanya dari depan sampai ke tengah, sampai sini. Kalau yang di sebelah kiri kayak kalian bisa lihat posisinya dari depan sampai ke belakang kayak. Ya, ini perbedaan posisi talinya. Ya, oke. Lanjut. Ada dua aluminium railing di sebelah kanan atau kiri. Yang ini untuk menaruh aksesoris. Jadi kayak ini sudah ready ya. Kalian mau naruh cup holder, mau naruh fish finder holder, atau baterai box di dalam
rel ini sudah tersedia. Oke. Lalu kita lihat di sini ada 2 scupper hole lagi di depan. Ini untuk lubang air ya. Jadi kalau air masuk ke dalam bisa langsung keluar. Lalu di sini ada standing platform. Jadi ini posisinya berada di bagian depan kaki kita. Dan ini sangat empuk sekali dan nggak licin ya. Jadi seperti busa Eva. Kalau kalian pegang nih sangat nyaman sekali untuk berdiri atau menaruh barang. Lalu di tengah kita dapat round hedge. Jadi ini untuk menaruh barang. Ya. Kalian bisa lihat. Ya, ini juga untuk menjadi akses kita ke dalam hull kayaknya. Dan ini sudah water sealed juga ya posisinya. Karena di dalam ini sudah ada o-ring ya. Karet ini. Jadi kalau dari atas air tidak akan masuk melewati lubang yang ini. Kita tutup. Lalu di sini ada kayak seat. Kayak seat, dan di bawah kayak seat ini terdapat 5 scupper hole lagi ya. Kita coba buka deh nih ya. Kita bisa lihat. Jadi ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, yang membedakan adalah posisi yang di tengah, scupper hole di tengah ini. Scupper hole yang di tengah ini adalah tempat menaruh transducer fish finder. Jadi kalau Anda mau masang sonar pada kayak ini sudah ready. Dan ini adalah tempatnya. Jadi nanti setelah itu kita coba balik kayak ini dan kita lihat posisinya. Lalu di sini ada steering. Ini setirnya. Dan kalian bisa lihat di sini ini adalah pedal holder. Jadi ini adalah tempat untuk pedal holder. Jadi tempat Anda menaruh dayung Anda. Nah, jadi kalian taruh di sini. Lalu kalian masukkan talinya ke dalam. Nah, ini adalah tempat untuk menaruh dayung Anda. Lalu kita mundur ke belakang. Di sini ada square hatch, kotak. Ini kalau kalian buka, ini ada tempat penyimpanan lagi nih. Jadi bisa kalau kalian buka, ini juga punya akses untuk ke dalam. Jadi kalau kalian mau setup rudder kalian lagi lebih, kalian bisa punya akses tangan kalian untuk ke arah steering dan ke tali rudder belakang. Dan ini juga sudah waterproof ya. Jadi di sini ada seal. Jadi air tidak akan bisa masuk lewat sini. Oke. Tutup. Kita kunci. Nah, lalu di sini ada 4 buah rod holder. Jadi kalian dari lahir kayak ini sudah bisa bawa 5 ya. Ada 4 di belakang dan 1 rod holder yang berada di depan. Lalu kita mundur ke belakang. Ini ada 2 scupper hole lagi ya. Jadi kayak ini total ada 5, 7, 9, ada 10 scupper hole, lubang pembuangan air. Kita mundur lagi ke belakang. Dan ini adalah grip untuk kita ngangkat kayak kita. Dan bagian tank wheel belakang ini sudah ada banji rope juga ya. Jadi untuk mengikat, kalian bisa sesuaikan kebutuhan kalian untuk menaruh barang. Oh ya, di sini sudah ready dudukan untuk menaruh aksesoris semacam cadik atau outrigger. Kalian mau taruh engine mount untuk naruh mesin, semua dudukannya sudah ada di sini semua. Sudah ready. Jadi kalian tinggal taruh saja dan tinggal bautkan saja. Lalu di belakang kita punya rudder. Ya. Rudder yang sudah kita setup tadi. Ya. Oke. Lalu sekarang kita coba balik kayaknya, jadi kita bisa lihat bagian bawahnya ya. Kita sudah balik kayaknya dan kalian bisa lihat inilah bentuk dari hullnya kayak Bella ini. Yuk kita lihat sini. Sini ada 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 scupper hole ya. Jadi kalian udah pasti aman lah, pembuangan airnya pasti lancar juga. Lalu di sini ada lubang untuk pedal drive, untuk flapnya. Ini lubang kalian untuk menaruhnya. Lalu di belakang ini ada kill guard. Kill guard ini fungsinya untuk sengaja dibaretin sih, jadi buat kita naik turunin ke atas mobil atau transport. Jadi dudukan ini yang akan menahan, dan didesain memang untuk menerima tekanan juga. Lalu kalian di sini akan melihat ini adalah tempat sonar kalian, transducer. Jadi kalau misalnya kalian lihat ini sudah ready, dan kalian akan bisa menaruh transducer kalian tanpa kerepotan ya. Kita akan coba buka ya, biar kalian bisa melihat seperti apa sih tempat transducernya yang sudah ready dari kayak ini. Nah, seperti inilah tempat kalian akan menaruh sonar transducer fish finder kalian. Nah, ini sudah ada dudukan juga, baut yang dibuat untuk kalian mengikat, kalau sampai mau mengikat. Dan ukuran dari lubang transducer ini sudah cukup besar ya. Mungkin ini lebih ada sekitar 30 cm ya. Jadi mau kalian menggunakan transducer tipe apapun, semuanya sudah ready. Dan lubang ini adalah lubang untuk mengeluarkan kabel kalian ke atas. Jadi untuk ke fish findernya. Oke, jadi untuk bulan Januari 2021 ini akan ada promo untuk pembelian kayak tipe J7 Bella ini. Jadi kalian kalau membeli kayak ini, kalian akan mendapatkan aksesoris senilai 1 juta rupiah. Jadi item itu adalah paddle leash. Jadi ini untuk mengikat dayung Anda. Jadi kalau misalnya sampai kenapa-napa tidak akan terlepas ya dari bodi kayak. Lalu kalian akan mendapatkan PFD universal dan kayak troli. Nah, jadi ketiga item ini lumayan lah 1 juta ya. Jadi kalau beli sampai bulan Januari 2021 ini, kalian akan mendapatkan 3 item ini. Oke,